Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema semangat sub luar biasa. Jumpa kembali dengan Ustazah Manani dalam pembelajaran online tentang lingkungan dan manfaatnya, serta tekan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan fungsi tulang manusia. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 3. Siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 4. Siswa dapat menyusun kalimat efektif. 5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengembangkan kalimat tersebut dalam sebuah paragraf. 6. Siswa dapat berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Gerabah merupakan salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga. Tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala, Handuliang, Duko, Rubaru, Yangkatan, Kiamean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, Blega Biangkalan, dan lain-lain. Memang tidak semua di daerah di Madura menghasilkan gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat berbayang-bayang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Adapun proses gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produksi modern. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tua kalian, walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuan sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu, bagaimana caranya untuk membalas kerja keras orang tua kalian? Berikutnya kita lanjutkan pada fungsi tulang manusia. Tulang bukan hanya sebagai kerangka tubuh, namun fungsi tulang ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar menyangga serta pelindung organ-organ dalam saja. Tulang adalah organ gerak manusia yang akan terus melakukan renovasi dan perubahan untuk melakukan adaptasi. Tulang juga menjadi tempat penyimpanan mineral serta nutrisi penting yang memiliki peran
penting dalam tubuh serta bisa melindungi dari infeksi. Sistem rangka yang terdapat dalam tubuh manusia terdiri atas tulang rawan, tulang keras, hingga selaput tulang yang bertugas melapisi tulang. Setiap jenis tulang tersebut memiliki perbedaan, misalnya zat penyusunnya. Beberapa fungsi dan manfaat tulang dalam sistem organ manusia antara lain yaitu sebagai pendukung. Berikutnya adalah sebagai pelindung, sebagai penggerak, sebagai media penyimpanan mineral, dan sebagai produsen dalam merah, serta sebagai penyimpan energi. Lalu bagaimana dengan struktur tulang? Struktur tulang terbagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Apa itu tulang kompak? Yaitu tulang keras. Dan apa itu tulang spon? Tulang spon itu berbentuk tipis dan tidak teratur. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, yaitu berupa patah tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, sekarang kita masuk pada kelainan organ gerak manusia. Di antaranya adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung dan daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Lalu bagaimana dengan skoliosis? Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S seperti pada gambar tersebut. Nah, berikutnya adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi bagaimana posisi duduk yang baik adalah punggung tegap. Posisi duduk yang tegap. Indonesia dengan bentang geografisnya menyuguhkan aneka pemandangan alam yang menakjubkan. Ada pemandangan gunung, lembah, sungai, air terjun, hutan, sawah, dan ladang, hingga pantai dan pemukiman penduduk. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada di jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain dalam satu pulau. Apa itu kalimat efektif?
Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam penyusunan kalimat efektif, kalian harus memperhatikan penggunaan tanda baca dan penulisan huruf kapital. Salah satunya tanda baca tersebut adalah menggunakan tanda kurung. Fungsi penulisan tanda kurung adalah untuk mengapit. Nah, yang pertama adalah keterangan atau penjelasan. Penulisan untuk fungsi ini dilakukan mendahulukan bentuk lengkap hal yang akan dijelaskan. Kemudian, bentuk singkatnya. Sebagai contoh, setiap keluarga harus mempunyai kartu keluarga atau disingkat dalam kurung kata dengan huruf besar, lalu tutup kurung dan diberikan tanda titik. Nah, kemudian saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk. Kita berikan spasi lalu kurung buka KTP dengan huruf yang besar, kemudian kurung tutup dan berakhir dengan tanda titik. Nah, pada contoh lain adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kemarin Sophia pergi ke mall. Ini adalah kalimat yang benar. Nah, bagaimana sebaliknya kalimat yang tidak benar atau salah? Yaitu kemarin Sophia di mall. Jadi kalimat efektifnya adalah kemarin Sophia pergi ke mall. Nah, sekarang contoh berikutnya, Diana anak tercantik di keluarganya. Nah, ini merupakan kalimat efektif. Lalu, bagaimana dengan kalimat tidak efektif? Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kenapa di sini dibilang dengan kalimat tidak efektif? Nah, di sini ada pengurusan kata yaitu paling. Sudah ada kata paling, kemudian ditambah dengan ter. Nah, jadi untuk kalimat efektifnya cukup dengan tercantik, dihilangkan talingnya. Dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat harus patuh dan taat pada norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Sebagai masyarakat, kita harus saling menghormati dan saling menghargai hak asasi manusia, menghargai hak milik orang lain, dan selalu menjaga hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Beberapa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, diantaranya yaitu saling menghormati antar tetangga, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama, membantu tetangga yang terkena musibah, rukun dengan tetangga yang berbeda agama, berbuat adil dan tidak membeda-bedakan tetangga, menyeimbangkan hak dan kewajiban di masyarakat, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Lalu apalagi? Selalu aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, ikut serta dalam kegiatan bekerja bakti, dan selalu aktif mengikuti ronda malam. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi tulang manusia.
Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 3. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang keempat, siswa mampu menyusun kalimat efektif. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengembangkan kalimat tersebut dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir adalah siswa mampu berperilaku sesuai nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Sungguh indah di hari raya, sejuk suasana di pagi hari. Saatnya yang muda untuk berkarya, mari bersama membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.